Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pelajaran prakarya. Bertemu di pertemuan yang pertama ya. Saya matikan dulu mic-nya. Ya. Silakan sambil dinyalakan kameranya ya. Mic-nya nanti saat menyalakan ada waktunya sendiri. Saya ulangi tadi. Alhamdulillah kita hari ini bertemu pelajaran prakarya yang pertama. Hari ini kita belum langsung masuk ke materi, tetapi hari ini kita mau belajar atau mau membahas diskusi tentang manajemen kelas berkaitan dengan di kelas 8 ini kita enaknya mau gimana nih? Biar kita lebih semangat, itu mau gimana? Nanti usulan-usulan dari kalian itu Pak Mukli sangat harapkan ya, karena kan kita sifatnya daring, jadi saya lebih pertimbangan dari usulan-usulan kalian. Setelah itu nanti membahas tata tertib saat kita pelajaran seperti kontrak belajarnya. Terus yang terakhir nanti ada pengumuman sedikit, kalian mengerjakan asesmen diagnostik atau asesmen sebelum masuki mata pelajaran nanti, kalian kerjakan di jam 8 sampai jam setengah 9. Di Zoom ini hanya sampai jam 8. Seperti itu. Nah, sebelum membahas yang pertama tadi, mungkin kalian ada yang mau berbagi cerita. Maksudnya berbagi cerita tuh tentang masa lalu di kelas 7 prakarya ya. Atau mengevaluasi dulu di kelas 7 itu kita bagaimana. Terus harapannya di kelas 8 ini bagaimana. Contohnya di kelas 7 kemarin kita pertemuan Zoom-nya sedikit Pak. Kita banyakin sekarang atau kemarin kita pertemuan yang video rekamannya yang diupload di YouTube atau di Emodesa itu dikit, Zoom. Kita lebih dikurangi aja, langsung ada video materi pembelajaran aja. Terus harapannya di kelas 8 ini mau bagaimana gitu. Nah, sebelum memasuki materi atau pembahasan kita bahas itu dulu. Kira-kira di sini ada yang mau menyampaikan ya aspirasinya ya, atau menyampaikan gagasan idenya, atau masukannya, sarannya, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Di sini udah banyak yang bergabung ya. Ada 60. Dari siswa kelas 8 itu 118. Santai saja, tidak usah terburu-buru. Jadi kita hari ini belum masuk ke materi. Sabrina menyampaikan usulan kita di prakarya ini enaknya bagaimana nih biar lebih semangat atau bagaimana gitu. Saya masih bingung Pak, usulannya apa? Maksudnya bingungnya maksudnya apa? Jadi di kelas 7 kemarin kita sudah belajar prakarya ya. Mesti kan kita masing-masing mempunyai pandangan ya atau mempunyai pemikiran. Di kelas 7 kemarin agak kurang greget atau kurang enak, yang seharusnya tuh lebih pelajarannya seperti ini, lebih menarik, lebih enak gitu. Nah, terus harapannya itu insya Allah kita wujudkan di kelas 8. Ya di kelas 8 ini nanti hasil belajarnya lebih bagus lagi. Seperti itu. Usul-usul aja nggak apa-apa. Tapi menurut saya udah bagus sih Pak untuk yang kelas 7 kemarin. Menurut saya udah pas gitu. Iya, udah pas. Mungkin bisa dijabarin ke teman-teman yang udah pas itu maksudnya pasnya bagaimana kan? Mungkin pandangan teman kan beda ya. Menurut saya untuk tugas-tugas juga nggak begitu berat, terus penjelasannya juga saya masuk sih untuk penjelasan. Jadi kalau menurut saya sudah enak di kelas 7 kemarin. Ya, ya alhamdulillah.
dari kelas 8C ya, menit 7C. Sabrina sudah jelas. Mungkin ada teman yang lain? Saya mau nanya yang cowok dulu. Farel aja ini yang sudah on. Farel, gimana Farel? Kelihatannya kelas 7 kemarin itu bagaimana, terus di kelas 8-nya bagaimana? Udah bagus sih, Pak. Cuma materinya kurang dong biasanya saya, Pak. Materinya kalau yang di YouTube. Oh, kurang dong. Berarti kurang dong itu karena gimana? Kurang menyimak video, Pak. Soalnya sinyal di sini jelek, Pak. Oh, gitu ya. Jadi, kalau saya nangkep, kurang bisa menyimak video karena sinyal jelek, itu lebih saat koneksinya jeleknya itu saat YouTube atau saat Zoom seperti ini atau saat Google Meet atau gimana? Kadang-kadang Zoom-nya biasanya mental sendiri, sama Oh, YouTube-nya nggak bisa dibuka. gitu. Iya. Jadi ya, kalau Zoom kan kita memang harus ketemu langsung ya, ketemu via virtual seperti ini. Tapi biasanya saya antisipasi dengan direkam melalui YouTube. Nah, YouTube-nya kan bisa kalian buka setiap saat itu, nggak harus di jam yang pelajarannya. Mungkin kalau masalah koneksi ya, yaitu faktor perangkat, faktor sinyal masing-masing. Kadang Pak Mufti juga sama kok. Koneksinya juga jelek, kadang bagus. Ya. Terus ini kita juga berdoa, berharap dalam waktu bulan depan atau ke depan itu akan ada bantuan dari pemerintah. Atau kalau bagi kalian yang kesulitan dalam membutuhkan kuota, kalian bisa menghubungi wali kelas kalian. Jadi insya Allah akan dibantu oleh wali kelas kalian. Seperti itu. Japri aja. Tidak ada kuota karena apa, dijelaskan alasannya nanti akan diberi subsidi kuota oleh sekolah. Ya, kalau untuk yang semua anak, kita menunggu dari pemerintah, insya Allah. Ya, harapannya lebih cepat lagi. Seperti itu. Nah, maka dari itu, akan Zoom-nya tidak terlalu lama-lama, cukup setengah jam aja. Jadi Mas Farel tadi tentang kuota, tentang jaringan. Terus di kelas 8, pengennya ini kira-kira gimana? Ada yang mau menyampaikan lagi? Siapa? Saya sebut yang enggak on kamera aja. Indonesia 8C. Belum. Evan Ramadan. Belum. Rosiana di kelas 8 ini kita tanya biar lebih menarik. Pengennya bagaimana? Gimana Rosiana? Masih mati mic-nya? Halo Rosiana? Kelihatannya kendala koneksi ya? Ya, untuk mempersingkat waktu, di kelas 8 ini akan Pak Mukti sedikit ada perubahan. Perubahannya seperti ini. Kalau kalian cermati dulu di kelas 7 kan, kelas 7 banyak yang tentang rekaman video terus upload YouTube. Terus videonya di YouTube lama itu ya, bisa 20 menitan. Terus kita semester kedua lebih ke Zoom online. Kalau di kelas 8 ini, Pak Mukti akan kolaborasikan. Jadi kita juga kadang Zoom seperti ini bisa sebulan sekali atau 2 kali. Terus juga sisanya akan Pak Mukti buatkan video pembelajaran. Durasinya nggak lama-lama, cukup 10 menitan aja. Nanti Pak Mukti upload di YouTube, terus linknya Pak Mukti masukkan di LMS kita di Emo Adista, seperti itu. Jadi di Emo Adista kalian akan mendapatkan materi yang berupa tulisan sama materi yang video. Terus ada tugasnya. Seperti itu. Jadi
Kalau kalian ada kendala atau ada masalah tentang koneksi atau yang tentang lainnya, silakan menghubungi Jabri Pak Mukti karena kan nggak tahu ya ini tuh nggak ngerjain karena apa. Bisa jadi karena koneksi kan, atau bisa jadi karena memang ada keperluan lain yang dibutuhkan harus izin seperti itu. Untuk bahas tentang usulan masukan di kelas 78, apakah sudah cukup atau gimana? Cukup ya. Jadi pada intinya Pak Mukti akan berusaha di kelas 8 ini lebih baik lagi. Harapannya besok kita bisa bertemu tatap muka. Karena kan rencananya itu sekarang tuh kita udah tatap muka, tapi malah kondisinya seperti ini ya. Sekolah juga belum bisa tatap muka, di sekolah yang lain juga belum bisa, tapi nggak apa-apa. Kita bersyukur aja, semua itu ada hikmahnya. Kita di rumah itu ada hikmahnya. Kita di rumah nggak sia-sia. Jadi di rumah itu pasti akan ada pelajaran yang kita ambil lebih banyak. Salah satunya belajar tentang sabar sama keikhlasan. Seperti itu. Nah, jadi di kelas 8 Pak Putih berusaha lebih baik lagi, ada lebih nanti refleksi dan lain-lain biar kita lebih semangat. Tentang kontrak belajar. Kontrak belajar ini Pak Mukti sampaikan tulisan aja. Jadi di kelas 8, harapannya kalian tuh lebih tertib lagi. Kalau ada online Zoom seperti ini atau tatap langsung secara virtual ya, usahakan kalian ikut. Ikutnya tepat waktu. Pak Mukti beri toleransi itu biasanya cuma 5 menitan. Setelah itu langsung kita mulai. Karena kalau kita molor, kita nanti akan bertabrakan jam yang setelahnya. Jam setengah 9-nya udah mata pelajaran yang lain. Gitu. Terus yang kedua, saat Zoom seperti ini harapannya kalian memakai baju, jangan menggunakan kaos. Pakai baju seragam boleh, baju bebas boleh, baju koko boleh, tapi jangan kaos ya. Masuk kita mau sekolah menggunakan kaos kan. Jadi lebih baik baju sini Pak Mukti pakai baju koko seperti ini ya, tidak apa-apa. Kita buat fleksibel aja. Terus kalau mau sambil mau makan atau minum boleh. Nah, kalian kan kalau di kelas nggak boleh makan ya. Biasanya itu di tempat modesta itu boleh minum, tapi minumnya harus menggunakan botol, nggak boleh pakai gelas lah. Karena ini masih di rumah masing-masing, kalian mau sambil nyemil nggak apa-apa. Jadi lebih santai aja, mau sambil minum nggak apa-apa. Terus yang ketiga, usahakan kameranya dinyalakan. Nah ini banyak yang nggak nyala ya. Nggak nyalain itu banyak loh, karena mereka nggak mau nampilin wajahnya, satu. Terus karena mereka ditinggal kegiatan yang lain, dua. Terus karena malah ada yang ditinggal tidur, atau ditinggal jalan-jalan, atau kalian semuanya nggak bisa, atau saat Zoom gini ada kegiatan lain. Contohnya, Pak, saya mau ini baru vaksin, jadi nggak bisa nyalain kamera itu bisa. Kemarin ada yang seperti itu. Silakan dinyalakan, tidak apa-apa. Terus saat itu kan saat online. Kalau tidak online, saat pelajaran di Desta, pastikan atau usahakan kalian mengerjakan membuka itu di jam pelajaran. Jam pelajarannya jam setengah 8 sampai jam setengah 9, ya bukanlah di aplikasi Desta di model kita itu jam itu. Karena kalau kalian mundur, nanti akan kepentok yang jam setelahnya, nanti kalian akan tertumbuk-tumbuk. Kalau ngerjainnya agak siang, ya siang itu kalian semangat. Kalau ternyata ngantuk, nah tidur dulu kan. Terus kalau malam, ternyata malam ada keperluan di rumah, nonton TV sama keluarga, nggak jadi lagi. Jadinya nggak ngumpulin tugas. Ya, mungkin besok tugasnya Pak Mukti tidak terlalu banyak ya. Mungkin satu semester ini cukup sekitar 5-an kalau nggak salah. Paling akhir tetap sama ada tugas prakteknya. Jadi kalian itu sebisa mungkin diwajibkan mengerjakan tugas. Apapun hasil tugas kalian, Pak Mukti itu hargai. Mau jelek, mau bagus, mau salah, mau benar. Tapi kalau salah banget ya nanti Pak Mukti koreksi. Pak Mukti maksudnya koreksi beritahu secara langsung. Atau kalian, ya ini yang penting, kalau kalian kurang paham, seperti tadi ada teman kita yang bilang kurang paham, silakan langsung japri aja nggak apa-apa. 24 jam. Nah, tapi 24 jamnya maksimal jam 9 malam aja ya.
Kemarin tuh jam 1 malam ada yang WA saya itu. Jam 2 itu ngelilir tuh langsung kan. Mau tak bales udah ngantuk. Belum saya balesnya pagi. Jadi kalau dengan WA ya maksimal jam 9 malam lah. Seperti itu. Jadi cuma itu aja kontrak belajarnya, tidak sulit-sulit. Terus usahakan juga mengikuti pelajaran terus. Karena gimana ya Pak Muti mau galak itu saya kurang suka untuk keras, untuk teriak-teriak, untuk marah-marah itu saya pribadi kurang suka ya, karena saya sama seperti kalian dulu saat sekolah juga Pak Muti juga kurang begitu suka mungkin Bapak guru yang terlalu galak. Jadi sekarang tuh saya lebih baik bicara dengan hati ke hati gini ya, tidak galak. Karena saya yakin kalian itu memang nggak suka digalain, jadi lebih suka biasa seperti ini. Tetapi kalau ternyata malah kalian menyalahgunakan kebaikan atau sudah dibaikin, sudah dienakin, tapi ternyata kok malah seenaknya sendiri ya, itu mungkin perlakuannya agak berbeda sedikit Pak Muti kerasin nanti. Jadi kalau mau lunak juga bisa, mau keras juga bisa. Jadi harapannya kalian tidak perlu dikerasin lah, nggak perlu dikejar-kejar. Ayo ini tugasnya mana? Kok belum dikumpul? Saya nggak mau cerita seperti itu karena saya yakin kalian tuh juga tahu kalian punya kewajiban untuk mengerjakan tugas. Jadi silakan dikerjakan. Apapun hasilnya Pak Mukti hargai. Kalau ternyata masih ada yang kurang, ya besok insya Allah juga ada remedinya. Karena ya kalau Pak Mukti mau terapkan di kelas secara langsung kan mungkin belum itu bisa karena kita kan di rumah masing-masing. Ya, saya beri kelonggaran, tapi juga mohon bantuannya kalian juga beri keseriusan seperti itu. Yang penting serius dulu. Kita mau belajar bareng-bareng. Tinggal 5 menit lagi, ya cepat kan? 5 menit lagi. Di 5 menit terakhir ini, Pak Mukti mau menjelaskan sesuatu. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, kita itu diwajibkan atau sebisa mungkin menggunakan asesmen. Asesmen itu namanya asesmen diagnostik. Itu apa? Itu adalah asesmen untuk mengukur kita sebelum memasuki mata pelajaran. Jadi mungkin akan Pak Mukti nanti beri soal. Soalnya itu nanti ada soal pilihan ganda, jumlahnya ada 10. Nah, jumlahnya ada 10. Mengerjakannya agak berbeda sedikit. Kalau kalian mengerjakan itu cuma baca soal, pilih A, B, C, D, tapi nanti setelah baca soal, terus pilih A, B, C, D, di bawahnya kalian beri alasannya. Mungkin di mata pelajaran yang lain juga pernah menemui ini ya, sama. Kenapa kok memberi alasannya? Karena itu untuk melihat, untuk mendeteksi kalian itu sudah paham belum. Contohnya mata pelajaran yang akan kita pelajari, di situ mungkin nanti akan Pak Muti beri soal materi yang akan kita pelajari. Pengen tahu kalian itu udah tahu apa belum sih? Belum materi itu dipelajari. Terus juga ada yang soal dari materi sebelumnya. Kalian ingin tahu materi sebelumnya itu kalian udah paham atau belum sih? Nanti kan nanti ada hasilnya ya, kelihatan si A benar berapa, si B benar berapa, ada alasannya apa. Nanti itu bisa untuk bahan Pak Mukti analisis. Kira-kira di kelas 8 ini anak-anak yang sudah mengetahui pelajaran kita itu, yang akan kita pelajari kira-kira berapa persen. Terus Pak Mukti juga bisa dari situ melihat Pak Mukti harus bagaimana, harus lebih serius lagi atau harus lebih penekanan ke beberapa anak yang belum paham atau bagaimana. Hanya seperti itu. Jadi silakan nanti dikerjakan sebisanya. Kalau bisa tidak usah buka buku dulu, itu tidak dinilai kok. Asesmen nanti itu seperti kayak kuesioner, tidak dinilai. Jadi kerjakan sebisanya, setahunnya, semampunya. Nah, nanti biasanya hasilnya berbeda-beda. Saya tidak menilai-nilainya, cuma saya butuh datanya biar pembelajaran kita di kelas 8 ini caranya lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, ada yang mau tanya? Jadi saya banyak ngomong terus ya. Ini udah 71. Atau mau bahas yang lain? Saya mau
Ini ya, yang kameranya mati-mati ya. Muhammad Farel Diananda. Ini soalnya dia gambar di zoom-nya unik. Farel. Halo Farel. Lah, hilang kan? Kenapa, Pak? Iya, Farel. Tadi kita membahas apa aja, Farel? Apa? Kita tadi membahas apa aja tadi? Salah satunya aja. Bentar. Bentar. Baru sibuk ngapain nih? Makan. Oh, baru makan. Sambil nyalain kameranya nggak apa-apa. Jadi ini aja. Setelah ini kita nanti mau ngapain jam 8 sampai jam setengah 9 biar teman-teman yang lain juga tahu atau mungkin ada yang kelupaan atau bukan kelupaan ya, tapi kurang menyimak. Kok hilang lagi? Ya, saya ulangi lagi aja. Setelah ini jam 8 tepat kita selesaikan Zoom-nya, kita cukupkan. Lalu nanti akan Pak Mukti share link di grup kalian. Jadi silakan nanti dikerjakan sebisanya. Nanti ada 10 soal, satu halaman ya. Baca, jawab, alasannya jawab. Alasan menjawab itu apa? Cuma 10. Nanti udah selesai, insya Allah setengah jam itu cukup. Lebih dari cukup malah. Seperti itu. Terus minggu depan kita sudah masuk di Emo Adista. Password sama akunnya udah ingat semua ya. Udah bisa masuk ya. Ya, jangan sampai kelupaan. Kalau kalian lupa, akan ke wali kelas. Minggu depan akan Pak Mukti share di situ. Yang pertama, insya Allah rekaman ini. Yang kedua, nanti ada materi pertama. Terus insya Allah juga ada materi pembelajaran. Dan materinya itu tidak live. Mungkin Pak Mukti buatkan video pembelajaran via YouTube. Tidak lama, 10 menitan. Nanti langsung bagian akhir kita menyesuaikan. Apakah tugas atau tidak. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Jelas. Kalau jelas, udah jam 8 pas nih. Sesuai janji kita tadi, jam 8 kita akhiri. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu. Nyalakan kameranya. Yang halaman pertama, nyalain kameranya yuk. Nyalain dulu, foto bareng dulu. Udah ini, Rangga, Naisya, Danda, Chelsea, Titan, Pasya, Aditya, Vizelo. Ya, lihat ke kameranya semua, lihat kamera semua. 1, 2, 3. Halaman 1. Saya langsung kopikan di grup kita ya. Terus halaman 2 off. Mati semua ini. Ihsan Farizal adanya aja. 1, 2, 3. Bentar. Tetap dinyalain kameranya semua ya, karena kan kita nggak tahu kalian ada di mana. Biar untuk melihat kita itu yang sudah on siapa aja. Terus ketiga. Oke, sudah. Silakan kalau mau live. Ya,
terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Setelah ini kerjakan Google Form.